and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Jika tidak, ya masa sih kalian tidak suka dengan video ini? Bercanda ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi mikrotik ya melalui Winbox, dan ini sering sekali terjadi saat uji kom TKJ tentunya ya. Jadi ketika uji kom TKJ rata-rata final untuk ujiannya itu di mikrotik ya, atau konfigurasi jaringan. Oke, di sini saya akan buat video ya sedikit demi sedikit. Setelah yang kemarin saya bikin video itu langsung ke latihan soal, ternyata lebih baik saya bikin per poinnya saja supaya lebih mudah lah untuk memahaminya ya, tidak terlalu panjang juga. Oke, di sini untuk part pertama ini saya akan memberikan yaitu tutorial cara menghubungkan koneksi internet kepada router dan juga kepada PC kita ya, seperti itu. Oke, langsung saja ke Winbox ya. Oke, di sini sudah saya download ya aplikasi Winbox. Tinggal kita masuk saja ke Winbox. Nah, setelah kita colokkan mikrotik, nanti juga saya akan jelaskan. Nah, setelah muncul menu awal dari Winbox ini ya, untuk setting atau konfigurasi jaringan dengan menggunakan router mikrotik, kita masuk menggunakan MAC address ya, atau juga menggunakan IP address, tergantung kalian aja sih. Yang penting tidak menggunakan identity, version, board, dan uptime ya. Kita diususkan menggunakan dua ini, yaitu MAC address dan IP address. Nah, kadang ketika kita masuk ke Winbox, biasanya kita tiba-tiba di manage. Nah, ini nggak bakalan muncul ya. Nah, tinggal kita pindahkan ke Nightboards. Nah, ini ya, kita refresh sampai muncul lagi. Nah, seperti itu. Kita klik MAC address-nya, kemudian connect. Nah, sudah di sini ya. Nah, ini tanda bahwa kita tidak terkoneksi internet dan belum ada jaringan ya. Oke, langsung saja. Pertama, kita ke IP ya. Di IP kita langsung saja ke DHCP client. Kenapa ke DHCP client? Kita minta IP dulu sesuai dengan ISP-nya ya. Atau supaya kita dapat IP dari ISP, singkatan dari Internet Service Provider ya. Kita add di sini interface-nya, karena saya tadi mencolokkan untuk sumber internetnya itu di port 1 atau port internet, kita interface-nya kita tetapkan di Ethernet 1 ya. Apply dan oke. Nah, tunggu sampai bound ya, ini tunggu sampai bound. Nah, sudah. Setelah bound kita close, ke IP lagi ya. Di IP lagi kita turun ke bawah yaitu DNS, allow ya, kemudian apply dan oke. Lanjut ke bawah IP, kemudian masuk ke firewall. Nah, di firewall kita ke NAT ya. Di NAT ini tinggal kita add saja di sini, add. Nah, action kadang muncul di action ataupun di general ketika kita klik add ini. Kalau kita mulai dari general, kita masuk ke out interface ya. Di sini hanya satu konfigurasi, out interface tetap di Ethernet 1 ya, karena sumber internet kita yaitu ada di port Ethernet 1 atau port 1 ya. Kemudian kita ke action. Actionnya itu masquerade. Nah, ini ya. Jadi ada dua konfigurasi untuk NAT ini ya. Pertama di general ya, ini general hanya di setting yaitu out interface. Jadi Ethernet 1. Kemudian di action yaitu masquerade. Nah, ini apply dan oke ya. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke routes ya. Nah, routes ini pengaturan gateway ya. Kita add di sini gateway. Kemudian untuk gateway kita klik satu kali. Nah, kita pilih yaitu Ethernet 1 supaya sumber internet kita yang adanya di Ethernet 1 terhubung ke router kita ya. Jadi kita masukkan Ethernet 1. Kemudian apply dan oke. Ya, kalian juga sebenarnya bisa untuk mengubah Ethernet 1 ini dengan IP-nya. Cuman lebih saya sarankan yaitu tinggal kita pilih Ethernet 1 saja ya, lebih mudah. Apply dan oke. Close. Selanjutnya kita bisa ping di sini. Apakah kita sudah terkoneksi internet? Router kita dulu ya. Apakah router kita telah terkoneksi internet atau belum? Kita lihat di sini new terminal ya.
Di terminal kita ping google.com dan enter. Nah, kalau sudah kayak gini, udah ada angka ya, MS, ini sudah terkoneksi internet ya. Cuman kita belum mengkoneksikan kepada PC, hanya untuk routernya saja gitu ya. Kita masuk ke PC untuk pengaturan setting, untuk pengaturan PC supaya PC kita juga terkoneksi internet. Caranya ke IP. Nah, di IP ini kita masuk ke address ya. Kita bikin IP address dulu atau alamat dulu ya. Nah, di sini kita tulis 192.168.100 atau .10.1/25. Ini mau slash berapa juga silahkan ya. Yang penting kalian sudah tahu bahwa fungsi dari slash 25 berapa, IP-nya untuk slash 24 berapa. Ya, kalau ini saya mengikuti tentang Ujicom, yaitu berarti slash 25. Interface-nya kita ubah menjadi Ethernet 2 ya, karena interface untuk Ethernet 1 sudah ada. Kita apply dan oke. Ya, sampai sini kita masuk ke pengaturan PC, konfigurasi IP address ya. Di sini kita klik kanan, open network ya. Selanjutnya di sini kita cek adapter options. Selanjutnya Ethernet 2 ya. Saya masangnya di Ethernet 2. Di sini kita klik kanan, properties. Nah, ini kita klik ya, di IP versi 4 kita klik. Kita use following IP address, kita buat IP address-nya, kita setting IP address-nya yaitu 192. Yang terpenting net ID-nya sama. 10, nah ini net ID karena kelas C, yaitu sisanya bebas. Kita taruh 3 di sini ya, tab. Nah, untuk ininya kita ubah ya, karena slash 25 berarti 128. Gateway-nya kita masukkan tadi IP yang kita buat di router MikroTik, yaitu 192.168.10.1. DNS-nya kita pasang Google, yaitu 88. Nah, udah semua terisi, kemudian kita oke lagi dan tunggu. Nah, ini sudah terbaca network 16. Tinggal kita tunggu saja apakah ini terkoneksi internet atau belum. Nah, kita bisa lihat di sini internet akses. Kita coba ya. Kita cobanya di Google. Kita tulis aja YouTube. Nah, sudah. Tadi untuk step pertama ini kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan internet kepada router dan disalurkan lagi menggunakan router ke PC seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk part pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.